Bajau itu adalah kebebasan. Sebelum ada Republik Indonesia, sebelum ada batasan di laut, kami hidup bebas. Dengan cara seperti itu, kami bisa hidup sesuai dengan laut dan semua sumber daya alam yang ada di laut. Bahkan saat ini kami sudah melepaskan kehidupan di atas perahu sebagai masyarakat yang nomadik. Kami masih tetap tinggal di laut karena laut itu adalah kerajaan kami. Tapi kami tidak mengatur laut, lautlah yang mengatur kehidupan kami. Sekarang kehidupan kami berubah dengan cepat karena ikan sudah hampir habis. Karang di mana-mana sudah rusak dan anak-anak kami juga tidak lagi pergi ke laut dan mereka sudah mulai melupakan tradisinya. Karena berhubungan dengan laut dianggap sesuatu yang rendah. Perubahan itu terjadi di depan mata saya. Saya saja yang berumur sekarang 44 melihat perubahan dalam 15 tahun terakhir. Hanya 15 tahun. Sangat jauh berbeda. Saya pernah sekolah sampai SD kelas 6, tapi ekonomi pergi ke sekolah tidak punya uang untuk jajan, saya jualan. Saya sembunyi jualannya. Saya kasih anak ibu pergi ke laut, dari laut bawa ikan, memasak apa. Saya putuskan tidak mau sekolah lagi. Tapi saya lebih dekat dengan nenek kakek. Saya pernah ikut Buende, Botia, putar pulau, cari ikan sampai 3 hari. Waktu masih seumuran Halim. Kita dayung ke sana, putar, kembali. Itu 3 hari tidur di pantai, tidur di perahu. Tapi itu musim teduh, tidak ada ombak. Tapi banyak teman-teman Buende yang pergi bawa cucunya. Tapi saya paling suka. Kalau ada orang sakit, apalagi mereka sakit dari laut, tibanya ke rumah, tidak enak badan, jadi dipanggilkan Bonde. Bonde sarankan harus mau 2 ibu bawa air alkohol ke tengah laut. Baru Bonde panggil semuanya tuh yang raja-raja di laut itu untuk Bonde kasih alkohol itu 1 botol. Haling akan disunat. Islam bilang, kalau kita tidak sunat, kita tidak jadi Islam. Harus sunat. Sebelum meninggal, kalau ada sunatan, Mutia yang dipanggil. Sekarang setelah Mutia meninggal, tidak ada lagi. Mutia Bonde meninggal bawa ilmu. Tidak ada yang ambil ilmu. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya itu masih punya kepercayaan dengan tradisi Bajo dan bapak seorang muslim. Kampung itu kecil, tapi hampir mayoritas orang masih praktis dengan adat istiadat orang Bajo. Tapi bapak saya lebih ya dia muslim, mengajar kami mengaji, mengajar ajaran-ajaran tentang Islam. Orang Bajo di Indonesia, saya boleh bilang 100% mereka mengaku muslim. Tapi masih ada kepercayaan Bajo di dalam masyarakat itu. Semua orang Bajo berkembaran dengan gurita. Jadi orang tidak tahu di mana binatang kembar saya, ya. Tapi kalau mereka menombak gurita dan tiba-tiba sakit, berarti dia seperti menembak kembaran dia.
dan harus dibuat upacara ritual lagi. Ada orang Bajo yang sangat percaya dengan tradisi, dengan upacara-upacara tradisi mereka. Saya Islam, tapi saya tidak terlalu praktek sebagai seorang Muslim. Istri saya masih sangat kental, dia orang Bajo. Dan ya saya bilang anak-anak harus tumbuh sendiri dengan ini. Jangan hanya percaya kepada Islam saja. Biasakan mereka dengan siapa dirinya, dia orang Bajo. Kakek almarhum adalah Sandro, nenek juga. Mereka adalah pewaris tradisi yang Bajo yang sebenarnya. Dan kemudian mereka juga sholat. Yang terjadi di tradisi suku Bajo, bahwa mereka melihat arwah-arwah itu juga sebagai tandingan-tandingan Allah. Jadi di dalam Islam ini tidak boleh. Ini kalau bahasa Islam itu dia menyebut musyrik, percaya kepada selain Tuhan. Saya sudah memeluk Islam itu dan mengerti tentang perintah dan larangan di dalam sejak kuliah. Sudah tidak lagi mengikuti tradisi ibu sering sampaikan, bikin tradisi kakak, tuli. Saya tidak lakukan. Sama Bahari masih mewarisi cerita-cerita yang lama. Belum mau berubah. Mungkin bahasa anak muda yang orang Makassar mungkin belum move on dari mereka. Tidak ada perubahan-perubahan yang bisa dianggap, mungkin mereka anggap modern. Aran sekali na Nabi Ile. Mudah mulai kumutan di hambur taliman menggunakan tumpul selatan. Iyo amumbu iyo ni, boleh menginginta kang lembut na, la tingkat untuk binatang, la tingkat untuk manusia. Saya mengintai ke siapa mengbasar. Nah, setelah itu solon ni dia ngoyak ni tarik nakang. Solon ni hingga makarapat lutai. Jadi masalah hingga makarapat lutai boleh ni beraiku, berjanggu, bersandira, berlumu. Pasal udara sandri itu ni panuluh sihir. Memang nak membuat kita lembah memang sama saribah. Pokoknya alat ni kapuran, alat ni kehiratan, alat persembahan terlalu dambui. Pokoknya apa lagi atuan dirita. Di sama saribah mendirita lembah memang lemui. Makanya buku puan suruh, lubang angku sekolah aku, jalan ikut untuk nama dulu manusia kampung. Bunga lagi nasi, enggak kena tentangan sa, ini belum tentangan. Ada dua ke agama Islam, pokoknya ada dua. Karena kita cuma ada dua peradaban itu antara mandiri jadi. Kalau laku mandiri jadi kita ada kesalah. Aku mau duit, aku ni aku. Dulu ke darat harus merumah persenjataan. Jadi buat silau ku jadi memang serai saya memeselang kita macam tu antara kita itu manusia itu. Petara di sini. Enggak kulit yang ku tangan. Saya jadi pemimpin acaranya. Saya ngurus ini, urus bank, urus makanan. Banyak yang mau ikut di Sampela, mungkin 30 orang. Itu ramai sekali.
Satu kampung pesta. Kita harus beli makanan banyak sekali. Sedikit pusing. Banyak orang bertanya ini. Tapi orang sampailah membantu juga. Jarang paguran ta membuktian yuk ai ko. Katunan tengah ragi. Enggak, jara si bayi ndak jangan tenang ngaragi. Bumaca ya rusak paguran ta. Bumutian Iya bejara nambar riru nih, nambar manusia mah bahat nih, manusia mah. Niu labulu nih. Jara nambar tiru di sana. Ngine ko jara iru paguruan tanggi kita dampa tahu betingga. Buta marah nih yang dia tua. Nggih kita sadar na tua na mata ya. Sadar aku na mata ya. Itu sisal kita. Bosisal nih. Panyunak na tidak nak kasadiri nih. Penganggantangan buas na. Ilmu na memang na tidak kasih. Ilmu na tidak nasihi. Guru anak tahu baca membendi. Isa guru anakku. Bunginay. Ali masih sekolah kerja. Sanggiha ke sekolah sa guru. Kita kira kita guru. Anak tangga di guru. Saatnya guru. Saya mulai ke sini itu sejak dari tahun 1975 karena petugas agama di sini tidak ada. Saya orang Binongko tapi saya kasihan ini. Dari kebutuhan syariat agama apapun dilaksanakan oleh masyarakat harus cari orang darat dengan budaya yang berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah bagi Selamat Bahari. Tradisinya di sini bukan main. Ini bagus tikam, mabok-mabokan, tikam, dia tidak masalah. Situ saya masuk. Karena ya tradisi orang tua dulu masih ada. Kalau sudah duduk 2-3 orang kecuali minum. Itu yang saya basmi pelan-pelan. Saya cipta anak-anak di masjid, ya, kasih mengaji apa segala pengertian agama. Saya kasih sekolah agama. Saya kasih masuk di Sanawiyah. Jadi sekarang ini sudah ada SMP-nya, sudah ada SMA-nya, ada madrasahnya, ada SD-nya. Alhamdulillah sekarang sudah sarjana agama semua. Begitulah jalan sejarah daripada Selamat Bahari ini. Sampai saya juga turun tinggal, rumah saya tinggalkan. Karena kalau kita hanya satu jam di sini, bagaimana mau terjamin desa begini besar? Dengan kakak yang 400 orang lebih. Dengan adanya saya bimbing anak-anak ini, remaja ini, hanya orang tua mengikut anak remaja. Remaja saya punya anak buah semua di masjid. Tapi sekarang biar Bajo dia sudah ikut di darat. Masalah hitan apa segala itu sudah ikut di darat. Jadi ada perbedaan tapi hanya sedikit-sedikit, sudah tidak kental lagi. Di darat sekolahnya sudah bagus dan di situ tentang agama, jadi saya memilih untuk di darat. Mungkin saya sudah belajar di Sanawiyah dan saya belajar ilmu agama, jadi tidak terlalu percaya Sanro.